Ini adalah kegiatan coaching berantai atau bertiga di sana ini. Ini Pak Radli sedang melakukan observasi pada pihak-pihak terkait untuk melaksanakan kegiatan coaching antara coach dan coach ini. Pak Radli sedang melakukan pengamatan. Kelihatannya sudah selesai pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. Karena di situ sudah melakukan catatan, mungkin sudah akan mulai melaksanakan kegiatan coaching. Silakan. Waalaikumsalam. Siang Pak Anies. Begini Pak, ini rencana saya akan melakukan coaching dengan rekan saya, yaitu Pak Aramiko. Jadi mohon arahannya Pak. Ya, Pak Anies mau mengcoaching Pak Aramiko. Apa tujuan dari kita? Jadi beliau ini kemarin curhat dengan saya. Ya. Jadi ada permasalahan tentang pembelajaran. Jadi tujuan beliau itu menemui saya untuk melakukan coaching tentang proses pembelajaran beliau yang masih menjanggal. Potensi apa yang ingin Pak Anies kembangkan untuk si coaching? Jadi nanti saya mau coba mengembangkan untuk bagaimana cara mindfulness dengan dia, kita bisa benar-benar menemukan solusi dari permasalahan beliau. Itu aja Pak ya? Iya Pak. Silakan di. Oke, selamat siang Pak Anies. Selamat siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Biko? Ini Pak Anies berkaitan dengan yang hari kemarin ya. Oh iya. Jadi kan hari ini saya ingin curhat sama Pak Anies nih berkaitan dengan permasalahan yang saya hadapi. Oh. Jadi sebelumnya kira-kira apa yang kita bahas hari ini? Jadi gini Pak. Jadi di kelas saya itu mayoritas Pak ya, yang siswa putrinya itu dalam nilai hasil pembelajaran keterampilan senam lantainya itu rendah Pak. Jadi perasaan saya sudah saya terapkan semua metode, model, bahkan gaya ini, tapi hasilnya juga masih maksimal Pak. Oh gitu toh. Jadi selama ini pembelajarannya kurang maksimal. Terus yang menurut Pak Mas Miko ini yang bikin nggak maksimal itu apa kira-kira? Kalau menurut saya Pak ya, setelah saya analisa sih, yang pertama itu mungkin gaya mengajar saya Pak. Yang mungkin apa ya, masih monoton, jadi anak kurang apa ya, masih kurang melihat dalam saya menyampaikan itu masih mungkin belum bisa diterima dengan baik sama. Jadi yang jadi permasalahannya itu. Jadi kira-kira kalau menurut Mas Miko, ya, kan Mas Miko sudah mengidentifikasi permasalahan Mas Miko. Kira-kira Mas Miko ada nggak bayangan untuk solusi ke depan? Kira-kira? Jadi gini, Pak Anies ya, saya rencananya ini akan mencari istilah itu tutorial teman sebaya Pak Anies. Jadi anak yang sudah bisa nantinya diharapkan dapat menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelasnya atau di kelompoknya. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mencari siswa-siswa yang sudah bisa tadi, akan saya latih lagi mungkin di luar pembelajaran untuk supaya dalam proses pembelajaran sebenarnya anak bisa menjadi tutor sebaya teman. Oh begitu. Kira-kira menurut Mas Miko ini ada lagi nggak kira-kira selain itu gitu? Sepertinya masih ada Pak Anies. Mungkin selain, karena ini berkaitan dengan keterampilan gerak ya Pak Anies ya. Jadi mungkin
fasilitasnya. Mungkin anak juga enggan melakukan itu karena matrasnya terlalu keras atau terlalu tipis. Jadi saya rasa itu pun bisa berpengaruh itu Pak. Jadi selain apa namanya model pembelajaran, kemudian ada juga kata Pak Miko syarat perasnya ya. Mungkin ada lagi kiranya Pak? Ada cukup itu untuk sementara ini. Mungkin dari sayanya juga ya Pak Anies ya. Mungkin selama ini saya kan belum menggunakan media pembelajaran yang maksimal. Saya rasa itu juga minat anak jadi kurang termotivasi untuk mengikuti jam pembelajaran saya, walaupun jam olahraga. Tapi karena ini berkaitan dengan senam, khususnya senam lantai, memang agak sulit untuk mengajak anak ini untuk mau di dalam melakukannya. Oh iya ya, jadi oke. Nah, kira-kira Pak, jadi kira-kira dari tadi ya, dari pembicaraan kita ini, apa komitmen yang akan Mas Miko lakukan gitu kira-kira, yang untuk menunjang kegiatan ini gitu? Oke Pak Anies, kalau menurut saya yang akan menunjang itu nanti adalah pertama saya otomatis akan menerapkan pembelajaran itu yang menyenangkan terlebih dulu Pak Anies, supaya anak menjadi lebih lebih menarik mungkin ya. Jadi siswa juga akan termotivasi untuk melakukan gerak tersebut. Gitu ya. Jadi kira-kira selain itu ada nggak yang kira-kira bisa untuk membuat Pak Miko ini bisa konsisten melakukan kegiatan itu? Supaya itu bisa jadi konsisten, ya mungkin saya akan itu tadi Pak Anies, mencari anak-anak yang sudah bisa tadi. Kemudian otomatis itu kan di luar pembelajaran nanti akan saya panggil, saya cari, saya bina. Kemudian waktu saat proses pembelajaran anak tersebut di kelas tersebutlah yang akan membantu menjadi tutor sebaya. Selain itu, jadi kan ada katanya masalah masalah sarpras media. Nah selain itu kira-kira ada lagi nggak yang bisa membantu itu menjaga komitmen Bapak untuk melakukan pembelajaran itu? Kalau itu otomatis saya harus koordinasi Pak dengan kepala sekolah, karena berkaitan apalagi dengan sarpras Pak ya. Iya. Otomatis saya juga harus berkoordinasi. Kemudian juga saya kebetulan di sekolah saya kan ada 2 orang guru olahraga. Jadi otomatis kami saling bekerja sama, saling membantu untuk bisa berkolaborasi lah dalam memecahkan permasalahan saya. Baik, itu bagus Pak Miko. Nah, jadi Pak Miko tadi sudah mengidentifikasi permasalahan Pak Miko, kemudian tadi ini ya, pertama kan permasalahan itu tentang mungkin pembelajaran yang monoton ya Pak Miko ya. Iya. Kemudian prasarana yang kurang memadai ya. Kemudian media pembelajaran gitu ya. Oke, jadi kan oke. Baik, itu sangat baik sekali Pak Miko. Jadi ada solusinya, Pak Miko sudah bisa menemukan solusinya betul. Oke, kira-kira kapan akan dilaksanakan Pak Miko? Secepatnya Pak Anies. Karena mengapa secepatnya? Karena dalam materi senam lantai ini kan tiga kali pertemuan Pak Anies ya. Jadi otomatis saya akan memanfaatkan ini dalam 3 minggu ini secepatnya. Oke Pak Miko, mudah-mudahan apa yang hendak Pak Miko capai nanti tercapai dengan maksimal dan semoga pembelajaran itu semakin baik lagi. Oke, selamat Pak Miko. Terima kasih Pak Anies. Menemukan solusinya. Ya, saya juga terima kasih Pak Anies juga sudah membantu saya. Ya, karena saya jujur saya bingung. Kalau nggak ada Pak Anies mungkin saya nggak bisa memecahkan masalah ini. Terima kasih Pak. Baik Pak Miko, karena ini jam pelajarannya udah ganti jam, jadi ya nanti silakan Pak Miko masuk kelas, saya juga masuk kelas. Terima kasih. Ini sesi coaching. Jadi Mas Anies dengan Mas Miko silakan masih tetap di situ. Sekarang kita lihat pengamatan yang dilakukan oleh
observer kepada Pak Radli, kami persilakan. Begini Pak Radli, Ya, Pak alhamdulillah proses coaching kami, saya dengan Pak Aramiko tadi sudah selesai, dan jadi permasalahan tadi tentang pembelajaran beliau yang kurang maksimal, dan jadi pembelajaran beliau ternyata ada beberapa macam dari pembelajaran, kemudian medianya, kemudian cara pelaksanaan, dan alhamdulillah beliau sudah menyampaikan, bahkan beliau sudah menemukan solusinya itu Pak. Jadi kira-kira ada yang mau disampaikan Pak? Iya Pak Anies ya, tadi ikut sebentar melihat coaching dengan Pak Aniko. Ya, karena ada kepentingan saya keluar sebentar. Nah, ada pertanyaan nih Pak Wahyu. Apa yang sudah Pak Wahyu lakukan untuk mencapai indikator mengcoaching Pak Aniko tadi? Jadi tadi saya mencoba menarik dengan pertanyaan yang berbobot Pak. Pertanyaan berbobot. Nah, jadi beliau itu tadi bertanya, karena kan kita prinsip coaching itu kan tidak boleh memberi solusi. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengarahkan beliau itu untuk menemukan solusi sendiri. Jadi dengan menggunakan pertanyaan berbobot, akhirnya beliau bisa munculkan solusi yang potensi dalam diri beliau. Pak Wahyu, dengan kesehatan saya, Pak Wahyu sudah melakukan semua hal tentang alur cerita yang dilakukan. Salah satunya Pak Wahyu membuat pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada pada coaching. Ini Pak Wahyu, ada pertanyaan terakhir sekarang. Kira-kira terhadap Pak Aramiko tadi, apa yang ingin dikembangkan, indikator apa yang dikembangkan ke depan? Jadi indikator yang akan dikembangkan oleh Pak Miko tadi ya. Jadi beliau ingin mencoba melakukan kolaborasi. Kolaborasi. Jadi beliau akan menyampaikan dengan kepala sekolahnya, dengan siswanya, kemudian dengan rekan sejawatnya seperti itu Pak. Atau semuanya kerjasama ya? Kolaborasi. Iya, bahkan saat ini kayaknya hampir seperti orang tuanya juga. Jadi dari beberapa elemen beliau ingin menyampaikan itu untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Ya, itu aja Pak Wahyu ya. Saya lihat sudah semuanya lengkap yang dianukan oleh Pak Wahyu terhadap Pak Aramiko. Ya, lain kali kalau seandainya ada lagi yang mau di coaching, ya jangan selisihkan Pak Wahyu ya. Siap. Ya, nanti ketika pokoknya saya nanti ada ini kesempatan coaching, saya hubungi sama aja Pak ya. Iya, semua. Terima kasih banyak Pak. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih rekan guru hebat. Jadi Mas Miko, Mas Anis, dan Mas Radli sudah melaksanakan praktek coaching. Praktek coaching 2 orang, 1 pengamat. Jadi segala sesuatu tidak ada yang sempurna, perlu proses. Dan proses itulah yang kita laksanakan di program Guru Penggerak ini. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, maju. Terima kasih. Nanti bisa dilihat di konten YouTube kami.